Sehingga mereka berkesimpulan bahwa hukum golput itu haram atau memberikan hak suara dalam pemilu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali tausiah pada malam hari ini seperti biasa dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan keharibaan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama-ulama tabi'in dan tabi'in hingga ke akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sesuai dengan suasana yang sedang berkembang atau isu-isu yang berkembang saat ini adalah menyangkut tentang pemilihan umum ataupun pemilu. Apa yang kita coba sorot pada malam hari ini adalah satu aspek dari pemilu yang setiap pemilu sering menjadi diskusi di kalangan masyarakat, yaitu menyangkut tentang golput, ya, yaitu orang yang tidak mau memilih, orang yang mengambil sikap tidak mau terlibat dalam atau tidak mau berpartisipasi dalam pemberian suara atau dalam memilih orang-orang yang memang sudah terdaftar untuk dipilih. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-imtina'u 'anit taswiti fil intikhabat. Ya. Al-imtina' 'anit taswit fil intikhabat, artinya orang mencegah diri atau membatasi diri atau menahan diri untuk tidak mau memberikan suara dalam pemilihan umum. Persoalan ini sering sekali diajukan kepada majelis-majelis fatwa, dan saya membaca bukan saja terjadi di negeri kita, demikian juga di negeri-negeri lain seperti di Timur Tengah. Jadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana hukumnya seseorang yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa jawaban fatwa majelis ulama baik yang ada di Indonesia, kalau kita sejak dari MPU Aceh, kemudian Majelis Ulama Pusat, demikian juga dari beberapa majelis ulama
ataupun perkumpulan-perkumpulan ulama yang di negeri-negeri lain, wabil khusus mungkin di negara-negara Arab ataupun di Timur Tengah. Saya membaca beberapa pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan. Semuanya berkesimpulan bahwa al-imtina' anit taswiti fil intikhabati haramun. Jadi menahan diri untuk tidak memilih dalam pemilu itu hukumnya haram. Di Aceh juga MPU Aceh sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Ketua MPU Abu Faisal Adi. Itu bisa kita baca dalam fatwa yang sudah beredar baik di Serambi ataupun di media-media, juga difatwakan bahwa tidak memilih, tidak mau ikut terlibat dalam pemilu itu hukumnya haram. Dengan kata lain, hukum memilih, melibatkan diri untuk memilih dalam pemilu itu hukumnya wajib. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam salah satu pertanyaan fatwa dari Mesir, yatasaalul adidu minan nasi an hukmil imtina'i anit taswiti fil imtihanat. Jadi telah beredar banyak pertanyaan dari kalangan manusia tentang hukum tidak mau memilih, tidak mau memberikan suara dalam pemilihan umum. Al-barlimaniyah. Ini tidak ada bahasa Arabnya, parlemen itu ya. Jadi fil intikhabatil barlamaniyah, di dalam pemilihan parlemen ataupun pemilihan presiden. Wa ma adillatul qailina bihatmiyatil musyarakah fil amaliyatil intikhabiyah. Jadi dalam banyak fatwa atau dalam diskusi-diskusi yang beredar di masyarakat kita, kadang-kadang hanya menyebutkan saja hukumnya haram atau wajib memilih. Ada tempat-tempat tertentu kadang-kadang tidak disebutkan apa dasarnya. Sehingga ada pertanyaan, apa dalilnya para ulama dari berbagai negara memfatwakan bahwa tidak memilih itu hukumnya haram? Wa ma adillatul qailina bihatmiyatil musyarakah. Apakah dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa hukum berpartisipasi dalam pemilu itu adalah haram? Wa ajabat Darul Ifta fil fatwa. Jadi majelis ulama di sini yang dari Mesir ini memberikan jawaban dalam fatwa nomor sekian-sekian ala misli hadhil as'ilah, terhadap pertanyaan seperti ini. Hal al-imtina'u 'anit taswiti fil intikhabati haram? Apakah menahan diri ataupun memilih sikap golput dalam pemilu hukumnya haram? Ini pertanyaan yang diajukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini dijawab dengan redaksi yang berbeda-beda, namun kesimpulannya sama. Baik dari fatwa-fatwa yang beredar di masyarakat kita, di negeri kita, di Indonesia, maupun dalam fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan di negeri-negeri Arab.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang pemilu tentu tidak ada pada zaman Rasulullah. Dalam pengertian pemilu dengan sistem pemilihan seperti sekarang. Dulu namanya kalau memilih seorang pemimpin itu diistilahkan dengan membaiat. Jadi membaiat kepala negara, membaiat pemimpin dalam sebuah perkumpulan atau organisasi. Jadi tidak dikenal istilah pemilu. Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita buka kitab Al-Quran dan tafsir-tafsir Al-Quran, dan kita buka juga kitab-kitab hadis, mau mencari judul tentang persoalan pemilu tentu tidak akan kita dapati. Ya, karena tidak terjadi pada zaman Rasulullah, dan oleh karena itu Rasulullah tidak ngomong tentang persoalan itu. Tetapi tidak berarti para jamaah sekalian, persoalan pemilu dan persoalan golput itu tidak disinggung dalam Al-Quran dan tidak disinggung dalam sunnah. Tetapi para ulama mengambil hukum, mengistimbatkan hukum tentang pertanyaan tadi, bagaimana hukum golput dalam Islam, itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dan dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang bersifat umum. Karena kalau secara khusus seperti yang saya sampaikan tadi memang tidak ditemukan, sebab pemilu yang dalam sistem pemilihan sekarang itu tidak dikenal pada masa Rasulullah. Inilah barangkali dari si penanya pun ingin mengetahui kenapa banyak ulama menyimpulkan bahwa golput itu haram, atau kenapa ulama mengatakan bahwa memberikan hak suara dalam pemilu itu hukumnya wajib. Nah, dari beberapa jawaban yang berkembang, ini persoalan ini dijawab dengan ayat Al-Quran dan dengan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam kitab tafsir, ya, pada saat menafsirkan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Ja'a syar'u bitafwidil umuri ila waliyihi fid din. Jadi syarak telah datang menyerahkan urusan-urusan manusia itu kepada walinya, kepada pemimpinnya. Jadi dalam agama itu telah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, urusan manusia, urusan kita, urusan masyarakat itu tidak bisa dijalani oleh masing-masing masyarakat, tetapi harus diserahkan kepada seseorang yang mengelola masyarakat tersebut supaya masyarakat itu bisa hidup nyaman dan tentram. Jadi tidak boleh menjalankan urusan manusia itu hanya dengan kehendak masing-masing pribadi. Si A ingin begini, si B ingin begitu, si C lain lagi, itu tidak akan bisa hidup nyaman dalam masyarakat. Jadi oleh karena itu dalam setiap perkumpulan manusia itu harus ada seorang pemimpin. Jadi dalam ayat surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah serta wa ulil amri minkum, yaitu orang-orang yang menjadi pemimpin kamu, ya, orang-orang yang mengurus urusan kamu, itulah pemimpin. Al-Mawardi
dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, beliau mengatakan, fa farada alaina ta'ata ulil amri fina. Nah, jadi Al-Mawardi itu, Imam Al-Mawardi ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan Allah telah memfardukan, telah mewajibkan atas kita untuk mentaati ulil amri yang ada di kalangan kita, wahumul a'immatul muta'ammiruna alaina. Siapa itu ulil amri? Ulil amri yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mereka ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin yang mengurus kita. Makanya kalau kita buka kitab tafsir, ulil amri itu ada yang oleh ulama diterjemahkan para ulama, dan ada pula ulil amri itu adalah umara, yaitu pemimpin dalam pemerintahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini dinukilkan juga oleh para ulama dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi. Itu ada satu bab dalam kitab Nailul Awtar, babu wujubi nasbi wilayatil qada wal imarah wa ghairiha. Jadi bab wajib mengangkat pemimpin di peradilan dan pemimpin secara umum dan lain sebagainya. Jadi ada bab yang khusus berbicara tentang persoalan ini. Kita baca misalnya, jadi para ulama di sini sebelum memberikan jawaban atau sebelum secara langsung menyebutkan hukum haram tidak memilih atau wajib memilih, itu berangkat pertama sekali dari hukum mengangkat pemimpin. Jadi bagaimana hukum mengangkat pemimpin? Makanya dalam kitab ini langsung disebutkan wujubu nasbil wilayah, hukum bab wajib mengangkat kepemimpinan. Jadi di sini ditemukan ada sekurang-kurangnya ada dua buah hadis. Yang pertama sekali, an Abdullah bin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Hadis dari Abdullah ibnu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak dibolehkan bagi 3 orang yang berada di suatu tempat di bumi ini kecuali mereka menyerahkan urusan mereka kepada salah satu di antara mereka. Maksud dari hadis ini, dimanapun ada perkumpulan manusia, 3 orang saja ada manusia yang berkumpul mengadakan persatuan perkumpulan untuk satu keperluan, itu kata baginda Rasulullah harus ada satu pemimpin di antara mereka. Bahkan Rasulullah mengistilahkan tidak halal, ya, tidak halal ada perkumpulan 3 orang saja kecuali salah satu di antara mereka harus ditunjuk sebagai pemimpin. Kemudian pada hadis yang tadi, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga dikutip hadis an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja salasatun fi safarin
falyu'ammiru alaihim ahadahum. Apabila ada 3 orang yang pergi musafir, maka hendaklah salah satu di antara mereka menjadi pemimpin dalam musafir tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Juga selain berasal dari Abu Sa'id, hadis yang sama juga berasal dari Abu Hurairah yang menerima dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga lafaz-lafaz lain namun maknanya sama. Idza kuntum salasatan fi safarin fa amiru ahadakum laka amirun amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu berkumpul 3 orang dalam satu perjalanan musafir, maka hendaklah mereka mengamirkan, artinya menunjukkan salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Dzaka amirun amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemimpin yang ditunjukkan, yang diperintahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lafaz-lafaz atau riwayat yang lain yang sedikit ada perbedaan lafaz namun maksudnya adalah sama. Lalu pada saat menyimpulkan hadis ini, ulama mengatakan wa fiha dalilun ala annahu yushra'u likulli adadin balagha salasatan fasa'idan ayu amiru alaihim ahadahum. Jadi hadis-hadis ini para jamaah sekalian menunjukkan bahwa disyariatkan bagi setiap orang, ya, likulli adadin, bagi setiap orang, bagi beberapa orang, ya, yang jumlahnya sampai 3 orang atau lebih, agar mereka menyerahkan kepemimpinan kepada salah satu di antara yang 3 tersebut. Nah, jadi 3 orang saja berkumpul di suatu tempat ataupun bepergian dalam sebuah perjalanan, kata Rasulullah, supaya lebih baik, aman dan tentram, tetap bisa bersatu, maka hendaklah semua urusan mereka itu diserahkan pada 1 orang, artinya dipimpin oleh 1 orang. Li anna fi dzalika as-salamah minal khilafi alladhi yuaddi ila talaf. Karena dengan demikian, dengan menyerahkan kepemimpinan kepada 1 orang atau dengan mengangkat pemimpin, yang demikian itu akan menjadi selamat atau terpelihara dari perbedaan pandangan yang dapat membawa kepada kebinasaan. Nah, jadi kalau orang berangkat bepergian, umpamanya pergi masing-masing, nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya kita katakan saja mau berangkat ke Medan, ada 3 orang. Kalau dalam hal ini tidak ada pemimpin, artinya tidak ada 1 orang yang dituakan, itu berangkat pun kalau kita rencanakan berangkat misalnya di pagi hari, di jam 8 pagi, jam 10 pagi, tetapi karena tidak ada seorang yang kita tuakan, nah, tentu masing-masing akan berpendapat berbeda-beda. Itu belum lagi kita naik kenderaan apa, apakah kita ke Medan misalnya naik bus, naik pesawat, busnya bus yang mana, nah, ini akan kacau. Kata si A kita naik pakai pesawat saja, terus kata si B nggak usah lah, Medan itu kan dekat, kita naik pakai bus saja. Nggak usah lah, saya punya mobil pribadi. Jawab yang satu lagi, kita pakai mobil pribadi biar di sana kita bisa kemana-mana bebas dengan ada mobil pribadi. Jadi begitulah yang terjadi, ya, apabila dalam urusan-urusan yang bergabung beberapa orang itu tidak ada orang yang dituakan,
atau dalam bahasa pemilu itu ya, tidak ada seorang pemimpin, itu bisa yu'addi ila talaf, bisa membawa kepada kebinasaan. Berangkat pun bisa jadi akan tertunda-tunda karena masing-masing ingin menang sendiri. Ada yang mengusulkan dengan pesawat, mengusulkan dengan bus, dengan mobil pribadi dan sebagainya. Fama'a adamit ta'miri yastabiddu kullu wahidin bi ra'yih. Jadi ketika tidak ada orang yang dituakan, tidak ada pemimpin, ya, itu masing-masing akan ingin menang sendiri dengan pendapatnya. Wa yaf'alu ma yutabiqu hawahu fayahlikun. Lalu masing-masing orang mereka melakukan sesuai menurut yang diinginkan oleh dirinya sendiri, dan terjadilah kekacauan hanya dalam urusan berangkat ke medan saja. Wa ma'at ta'mir yaqillul ikhtilafu wa tajtami'ul kalimah. Adapun bila dalam musafir itu ada seorang yang dituakan, seseorang yang disegani, seseorang yang bisa memimpin, ya, yaqillul ikhtilaf, tentu perbedaan-perbedaan akan sedikit terjadi, atau bisa jadi tidak ada perbedaan. Kalau kita sudah tuakan seseorang, kata yang ketua ini kita naik atau kita berangkat pakai ini saja, jadi orang akan sepakat karena diangkat oleh mereka sendiri. Watajtami'ul kalimah, dan mereka akan sepakat. Wa idza syuri'a hadza li salasatin yakununa fi falatin minal ardi, apabila untuk 3 orang saja ditetapkan seperti ini, atau harus ada pemimpin, au yusafiruna fasyar'iyatuhu li'adadin aksar yaskununal qura wal amsar wa yahtajuna lidaf ittazalum wa fasli takhasum aula wa ahra. Jadi maksudnya apabila untuk 3 orang saja, ya, dimintakan oleh Rasulullah supaya ada pemimpinnya, maka apalagi untuk masyarakat yang lebih luas dari 3, lebih banyak dari 3 orang, 4 orang, 10 orang, 1 kampung, 1 kecamatan, 1 provinsi, apalagi 1 negara. Nah, ini cara ulama mengambilkan hukum. Untuk 3 orang saja diperintahkan harus ada pemimpin, maka untuk sebuah negara, masyarakat luas, lebih-lebih lagi perlu pemimpin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika dalilun liqauli man qala innahu yajibu 'alal muslimina nasbul a'immah. Jadi dengan demikian menunjukkan bahwa wajib atas setiap muslim untuk mengangkat pemimpin, wal wulati wal hukam, ya, mengangkat pemimpin yaitu orang yang memimpin kita. Wa qad dhahabal aksaru ila annal imamata wajibatun. Maka kebanyakan para ulama dengan cara berfikir seperti tadi, atau dengan dalil-dalil seperti tadi, mereka berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya adalah wajib. Lakinnahum ikhtalafu hal al-wujubu aqlan aw syar'an. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah kewajiban mengangkat pemimpin itu adalah wajib secara rasio, secara akal, atau wajib secara syara'. Itu yang terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang apakah wajibnya menurut syara' atau wajibnya menurut akal pemikiran. Fa'indal asy'ariyah tajibu syara'an. Menurut ulama-ulama Asy'ari, ahlu sunnah wal jamaah, itu hukumnya wajib secara syara'.
Artinya syarak mewajibkan harus ada pemimpin. Wa indal Hasan Al-Basri tajibu aqlan wa syar'an. Tetapi menurut Hasan Al-Basri, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berpendapat wajibnya mengangkat pemimpin itu baik secara akal, secara rasio maupun secara syarak. Kalau secara syarak itu sudah kita sebutkan dalil-dalil tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dasar-dasar yang dijadikan pegangan oleh para ulama sebelum sampai kepada kesimpulan wajib memberikan hak pilih dalam sebuah pemilu. Diangkat pertama dalil-dalil wajib mengangkat pemimpin. Tidak ada persoalan para jamaah sekalian kalau mengangkat pemimpin pada masa Rasulullah ataupun pada masa khalifah, karena sistem pengangkatannya berbeda seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu diangkat menurut hasil musyawarah. Ditunjukkan seseorang, siapa, ada yang menunjukkan tim formatur, ada yang langsung di keramaian ditunjukkan bahwa si fulan yang akan menjadi pemimpin. Jadi yang lain semua ikut untuk membaiat, untuk menjabat tangan, bersaksi sumpah setia bahwa masyarakat akan tunduk dan patuh kepada orang yang dituakan itu atau orang yang dipimpin, yang ditunjuk sebagai pemimpin. Tidak ada persoalan pada zaman dahulu. Tapi sekarang para jamaah sekalian, ini seperti yang saya sarikan dari jawaban fatwa tadi, kalau sekarang sistemnya sudah berubah. Dalam sistem kehidupan masyarakat modern tidak dikenal lagi yang namanya sistem pemilihan seperti dulu. Jadi sistem pemilihan seperti sekarang nggak mungkin dilaksanakan seperti dulu karena jangkauannya sangat luas sekali. Nggak bisa duduk musyawarah yang langsung bisa ditunjuk pemimpin. Jadi oleh karena itu dibentuklah satu cara melalui sistem pemilihan umum. Artinya untuk mengangkat seorang pemimpin itu butuh sistem, butuh langkah-langkah yang tidak semudah dulu. Jadi oleh para pendiri negara kita, juga di negara-negara lain, dibentuklah satu sistem yang disebut dengan sistem pemilu. Jadi harus ada calon, siapa calon, lalu ada cara untuk memilih. Itulah yang disebut nanti ada pemilihan langsung, ada pemilihan tidak langsung. Tapi kita tidak bicara itu, bicara bagaimana supaya apa yang dipesankan oleh Rasulullah bahwa dalam setiap perkumpulan harus ada pemimpin, perkumpulan kecil saja harus ada pemimpin, apalagi perkumpulan yang besar. Bagaimana untuk bisa melaksanakan perintah Rasulullah tersebut? Tidak ada cara lain kecuali melalui pemilihan umum. Karena tidak mungkin ditunjuk seperti zaman dulu. Jadi harus ditunjuk melalui orang-orang yang sudah terdaftar siapa yang menjadi calon yang akan kita pilih. Jadi oleh para ulama mengatakan tadi hukum mengangkat pemimpin itu wajib. Tetapi untuk mengangkat pemimpin harus melalui pemilihan yang disebut dengan pemilihan umum. Oleh karena itu, cara yang ditempuh dalam pemilihan ini adalah memberikan suara. Jadi masing-masing anggota masyarakat yang sudah dianggap layak, sudah mencapai umur tertentu, mencukupi syarat-syarat, ya mereka diberikan hak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Hanya saja para jamaah sekalian, mengapa ya banyak orang yang memilih golput? Kenapa orang banyak memilih golput? Apakah mereka tidak tahu bahwa para ulama berpendapat golput itu haram?
Ini di antara jawaban yang bisa kita temukan dalam beberapa penelitian para jemaah sekalian. Orang memilih golput itu karena dalam undang-undang di negara kita, ya, disebutkan bahwa hak memilih dalam pemilu itu adalah hak warga negara. Jadi memilih dalam pemilu itu hak warga negara. Jadi yang namanya hak, boleh pilih, boleh kita memilih, boleh tidak, karena hak. Ini salah satu sebab. Ini hak kita, yang namanya hak, boleh kita ambil, boleh tidak. Tetapi dalam Islam tidak demikian. Ya, dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi itu oleh para ulama, memilih itu bukan hak tapi sebuah kewajiban, karena berbeda antara hak dan kewajiban. Nah, jadi dari beberapa kitab, dari kitab tafsir, dari kitab-kitab fikih yang mengomentari ayat dan hadis ini, itu menggunakan bahasa untuk memilih itu wajib, bukan hak. Jadi nanti kalau misalnya orang secara pandangan Islam, oh saya tidak memilih karena hukum memilih itu hak, itu bukan dasarnya Islam. Itu dasarnya undang-undang. Tapi kalau kita kembali kepada Islam, memilih itu bukan hak. Jadi kita tidak boleh beralasan memilih itu kan hak. Saya tidak memilih, nggak apa-apa karena hak saya. Boleh saya pilih, boleh tidak. Tetapi kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama terhadap Al-Quran dan hadis, itu dikatakan memilih itu adalah wajib, bukan hak. Itu alasan pertama, ya. Alasan kedua yang pernah mengemuka di masyarakat, mengapa ada orang yang tidak mau memilih. Alasan atau jawaban yang ditemukan, untuk apa kita pilih? Kita sudah pilih beberapa kali, tapi negara ini tidak pernah berkembang. Negara ini tidak pernah ada perubahan-perubahan. Jadi setiap kita pilih, kita yakin bahwa dia bisa memimpin dengan baik, ternyata juga tidak terjadi seperti itu. Oleh karena itu saya lebih baik memilih golput sajalah. Apa disampaikan oleh Abu Faisal, ya, Ketua MPU Aceh? Kita tidak perlu memikirkan apakah yang kita pilih itu nanti bisa mengurus dengan baik atau tidak. Kalaupun misalnya yang terpilih bukan orang yang kita inginkan atau bukan orang yang terbaik menurut kita, ya, tapi lebih berbahaya kita tidak memilih daripada memilih. Nah, jadi Abu Faisal dalam fatwa, dalam penjelasan itu mengatakan kita lebih baik memilih ketimbang tidak memilih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu para ulama juga dalam memberikan fatwa ini mengambil sebuah kaidah fikih. Apa kaidah fikih? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang tidak menyempurnakan yang wajib kecuali dengannya, maka yang dengannya itu pun menjadi wajib. Jadi kita tadi wajib mengangkat pemimpin, tapi untuk bisa mengangkat pemimpin harus melalui pemilu, harus melalui pemberian suara. Kalau tidak memberikan suara maka pemimpin tidak akan terangkat, maka memberikan suara pun hukumnya wajib. Jadi al-amru bi syai'in amrun biwasailihi. Dalam sebuah kaidah yang lain, memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula sesuatu yang menjadi sarananya. Jadi ketika agama memerintahkan kita wajib memilih pemimpin, lalu untuk mendapatkan pemimpin harus melalui pemilu pemberian suara, maka memberikan suara pun menjadi wajib sama dengan hukum wajibnya memilih pemimpin. Inilah beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis, juga dari beberapa kaidah fikih
yang dijadikan landasan oleh para ulama kita, baik di Indonesia, di Aceh MPU, ataupun di luar negeri, di negeri-negeri Arab, di negeri Timur Tengah, sehingga mereka berkesimpulan bahwa hukum golput itu haram, atau memberikan hak suara dalam pemilu hukumnya wajib. Ya, ini beberapa dalil yang barangkali bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد